Halo Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya ya. Silakan ngopi-ngopi. Kita 5 menit lagi kita akan mulai. Akan sharing. Ya, halo Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nggak usah pakai gambar ya. Kayaknya ini karena kita harus pakai visual, jadi tidak bisa dibikin bersamaan. Jadi kita harus pakai ini aja. Harus pakai slide ya. Halo Bu Novi, Bu Liling, Bu Diana, Bu Novianti Nyoman, Bu Diana Bosmok, Bu Dia, Bu Diana, Bu Eva Rosandi, Bu Diana. Gimana? Suaranya sudah ada, Bapak Ibu semuanya. Tes, suaranya sudah masuk. Tes dulu, suara sudah masuk. Silakan dicolek-colek dulu ya teman-temannya ya, dicolek. Kita 5 menit, kita akan tunggu teman-teman semua. Silakan dicolek-colek. Suaranya putus-putus ya? Bentar.
1, 2, 3, suara dicoba. Sip ya suaranya ya. Sip ya suaranya ya. Oke ya Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai meeting malam hari ini ya. Mungkin teman-teman sudah pada istirahat, ada yang pada istirahat, ada yang sedang santai-santai, ada yang sedang zona nyaman ya. Yang terpenting kita sekarang tetap kita belajar Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang luar biasa itu orang-orang yang sedikit ya, berbeda dengan orang kebanyakan ya. Jadi orang-orang luar biasa itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang biasa ya. Jadi kalau orang biasa ya hari ini banyak yang sudah istirahat, sudah tidur, sudah ya bermimpi-mimpi yang indah gitu ya. Tapi kalau orang-orang luar biasa hari ini jam-jam segini itu masih cari ilmu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi beruntung sekali pada hari ini Bapak Ibu semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Bagaimana suatu saat kita nanti bisa sukses ya. Nah ini menjadi cerita Bapak Ibu semuanya, ketika nanti ke depannya Bapak Ibu sudah bisa sukses, Bapak Ibu bisa cerita ke semua tim-tim Bapak Ibu bahwa sukses itu butuh proses ya, butuh belajar, tidak langsung sukses, tapi Bapak Ibu melewati proses belajar sampai akhirnya Bapak Ibu sukses ya. Halo Bu Dia, wow luar biasa ini. Ini ada geng-geng. Ada bos-bos geng ini. Kita lihat ada Bu Nana, Bu Andi, Bu Nurul, Bu Yuli, Bu Diah, ada Mas Java, Bang Ganteng Balikpapan, ada Bu Nurul Amirda, Bu Diana. Ini orang-orang yang luar biasa ini, ya. Ini macan-macan semua, ya. Jadi kucing masuk ke kandang macan ya. Kucing masuk ke kandang macan, tapi kucingnya kucing hutan Bapak Ibu, ya. Jadi liar kucingnya ya. Nah, oke ya Bapak Ibu ya, kita akan mulai sambil jalan. Nah Bapak Ibu di sini kita bisa lihat ada slide di sini ya, ada bisnis anti riba MOX. Nah tadi judulnya kenapa kita harus MS, kenapa kita harus CP ya. Nah Bapak Ibu di sini ada paket pendaftaran MOX, semua sudah tahu ya, paket murah. Di sini ada paket reguler namanya, yaitu paket 230.000, di mana dia nggak ada cashback dan ada potensi bonus maksimal pasangan 1 juta per hari. 1 kali double reward dan 1 kali bagian dana pensiun. Ya ini paket join murah PR. Nah, Bapak Ibu kita mulai hari ini kita satukan visi, satukan bahasa. Ya inilah paket pendaftaran kita ya. Yang dulunya kita misalkan paket silver, paket gold, paket platinum, paket diamond gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak diperbolehkan ya, karena kita nggak boleh pakai join 1HU, 3HU, 7HU atau 15HU. Jadi hari ini kita pakai 2 nama, yang pertama adalah reguler, yang kedua adalah mobile stockist ya. Yaitu kalau paket PR kita pendaftaran 230.000, kalau paket MS pendaftarannya adalah 3.450.000. Silakan Bapak Ibu ya, yang misalkan yang sambil input silakan input, nanti bisa belajar ulang ya. Tapi kalau misalkan yang sudah selesai input bisa langsung nyimak ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa lihat kenapa sih kita harus MS ya? Kenapa kita harus MS ya? Karena
hari ini kalau kita paket joinnya kita PR, kita akan kerjanya santai. Bener ya Bapak ya, kerjanya kita santai. Kenapa? Karena modalnya cuma kecil, cuma 230.000 modalnya. Jadi kerjanya ya santai gitu loh. Nah, tapi kalau kita joinnya MS 3.450.000, nah di sini pendaftarannya 3,4 dengan fasilitas dapat potongan 75.000 ya. 5.000 per paket dan kita dapat cashback 840.000, potensi bonus maksimal 15 juta per hari, 15 kali double reward dan 15 kali dana pensiun. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara kiri dan kanan nih ya. Perbedaan antara kiri dan kanan di sini. Nah, antara kiri dan kanan di sini itu perbedaannya jauh Bapak Ibu ya. Kalau paket PR ya seperti ini gambarnya, kalau paket Mobile Stock seperti ini gambarnya ya. Paket ekspres sama paket biasa. Nah, kalau Bapak Ibu join di paket biasa, apakah bisa sukses Pak? Bisa, tapi lama. Ya, kenapa? Karena di paket biasa ini itu Bapak Ibu tidak ada momentumnya. Ya, momentumnya ada tapi nggak sebesar yang MS. Nah, Bapak Ibu kalau kita di bisnis mode kenapa kita pakai 7 langkah ya? Langkah yang pertama adalah impian dan sikap, yang kedua adalah pemakai produk, yang ketiga menulis daftar nama, yang keempat adalah membuat janji bertemu, yang kelima presentasi, yang keenam follow up, yang ketujuh adalah alat bantu. Yang pertama adalah impian dan sikap. Kenapa kita pakai impian dan sikap? Karena kalau paket reguler ini kita modalnya cuma kecil, 230.000. Kalau kita nggak punya impian, ya kita pasti berhenti di bisnis ini. Karena modalnya kecil. Nah contoh nih misalkan di sini ada Bu Yuli, ada Bu Nurul Amerda misalkan, ada Mas Java. Join cuma modal 230.000. Kalau nggak sukses, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena modalnya cuma kecil, 230.000. Tapi kalau modalnya gede, 3,4 juta, nggak sukses, ya rugi dong, modalnya udah gede. Nah, itulah kenapa kita memang harus ngambil paket MS kalau kita mau sukses, mau berbisnis. Pak, saya nggak punya modal MS, gimana? Ya udah jualan. Join 1HU, jual. Join 1HU, jual. Laku satu lagi, jual. Upgrade sampai 15 HU, itu disebut sebagai paket MS. Jadi paket Mobile Stockist itu bukan paket yang langsung belanja aja 15 HU di input, bukan, tapi join diakumulasi sampai 15 titik itu juga namanya MS. Ya, jadi tangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan antara MS dan reguler. Nah, kalau sekarang kita belajar dengan pembisnis yang di luaran ya. Kalau kita di Medan, Bapak Ibu sudah tahu di kantor Mox BC Medan itu bersebelahan dengan antena Baby Shop ya. Yang dimana antena Baby Shop itu ada 4 lantai, itu ada besar sekali ya di sini ya, ada liftnya, ada liftnya untuk naik ya, dan di sebelahnya ada Texas Chicken ya, itu juga gede sekali di situ, jual ayam ya seperti KFC. Nah, sekarang kita kalau misalkan kita mau buka sekelas bisnis sekelas antena Baby Shop ini, kita butuh modal berapa? Gede ya, 5 miliar. Nah, disinilah Bapak Ibu, tanpa impian, mereka itu sudah pasti berjuang habis-habisan. Kenapa? Karena modalnya mereka udah masuk 5-10 miliar. Jadi mereka harus sukses gitu loh. Nah, kalau di bisnis ini modalnya kan 230.000, itulah alasan kenapa banyak sekali member kita berguguran, berhenti, berhenti. Kenapa? Karena dia join 230.000 dapat produk, kalaupun mereka nggak jalan, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak rugi juga uang dapat produknya. Makanya di sini tugasnya leader. Kenapa harus MS? Kita semua yang di sini Bapak Ibu yang nonton live, saya berharap Bapak Ibu semuanya MS semua. Kalau sudah MS semua, alhamdulillah Bapak Ibu tinggal bagaimana duplikasi. Kalau belum MS, segera MS. Karena memang kuncinya sukses ekspres itu adalah paket MS. Ya, bukan paket PR gitu loh. Nah, di sini kenapa harus paket MS? Ini kalau Bapak Ibu paket MS mau naik peringkat, misalkan Topaz peringkat yang pertama Rising Star, butuh 25 kiri 25 kanan. Bapak Ibu cukup rekrut 2 MS kiri 2 MS kanan, sudah tembus paket peringkat Rising Star di awal. Nah, terus kalau paket PR rekrut 2 kiri 2 kanan yang join PR, ya poinnya masih 2 kiri 2 kanan. Kapan RS-nya? Harus sponsorin 30 orang di kiri 30 orang di kanan. Gempor Bapak Ibu ya. Nah, itulah kenapa ada leader yang cepat, ada yang lambat. Bukan karena mereka hebat, hanya mereka memang membangun habit. Bagaimana mereka itu closing itu langsung 15. Nah, kalau mereka nggak ada duit, ya udah akhirnya keturun. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu, kita live meeting hari ini harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Bapak Ibu mulai besok
kalau closing itu langsung paket MS. Kalau mereka belum ada modal, biarkan mereka yang menjawab, bukan kita gitu loh. Kadang-kadang kita kasihan, aduh kasihan Pak, kita closing 15 HU, nanti mereka nggak, loh berarti kalau kita kasihan ini niat kita apa sama mereka? Berarti niat kita mau mencari keuntungan dari mereka join gitu loh. Kalau kita kasihan. Nah, justru karena kita kasihan, kita akan membunuh bisnis mereka pelan-pelan. Kasihan Pak, join MS ya udah join PR aja. Akhirnya apa? Mereka nggak punya momentum, dreamnya nggak kebentuk, ya akhirnya mereka berhenti. Ya kita kasihan tapi justru akan membuat bisnisnya nggak jalan. Justru kalau Bapak Ibu langsung ajakin join di paket MS, memang di awal agak ekstrim ya, agak ekstrim gitu langsung MS 3,4. Tapi sebenarnya Bapak Ibu membangun mereka untuk mereka bekerja keras. Gitu loh. Ya, paket MS loh ya. Nah, dan kenapa harus paket MS? Karena paket MS ini enak, langsung ada stok produk. Ya, nah ini yang paling penting nih. Nih contoh nih misalkan di sini ada Bu Nelly, ya, ada Bu Fatwa. Joinnya paket PR, terus ada orang yang beli produk, ya, beli produk misalkan sabun. Nah, Bu Fatwa, Bu Nelly, joinnya juga paket sabun. Jadi dijual ke satu orang udah habis. Terus kalau ada orang yang beli gimana? Nanti Pak, saya bentar ya Bu ya, saya pesankan ke stokis dulu, jalan ke stokis, balik lagi. Habis itu nanti ada yang pesan lagi, balik lagi ke stokis. Bola balik, habis waktunya. Nah itu kalau efek karena joinnya paket PR. Tapi kalau paket MS, Bu Fatwa, Bu Nelly join paket MS 15 titik punya stok misalkan. Jadi enak, begitu ada orang yang join, udah siap produknya. Nah, paket PR sama paket MS ini sama seperti kita jualan bakso, ada konsumen yang sudah lapar banget. Dia mau makan bakso, kalau paket PR ini nggak ada stoknya. Kita cuma buka tokonya bakso, nggak ada stoknya. Jadi orang sudah lapar, tapi kita ngomong, maaf Pak, baksonya belum ada. Ya orang pasti kabur di tempat yang sudah ready baksonya. Nah, sama seperti di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi member itu juga memilih stok yang ready gitu loh, member. Makanya kita harus MS. Nah, terus kenapa kita MS? Duplikasinya cepat. Nah, kita MS, rekrut MS, rekrut MS, rekrut MS langsung 15, 15, 15, 15, 15, 15. Makanya ada member yang 2 bulan peringkat Ruby ya. Itu luar biasa ya, 2 bulan peringkat Ruby, 4 bulan peringkat Pearl. Kenapa? Karena duplikasinya adalah MS, 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 MS seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kuncinya itu Bapak Ibu ya, kalau kita cari kuncinya itu kok bisa cepat bisa lambat itu sebenarnya kuncinya di MS itu. Dulu Bapak Ibu waktu saya pertama gabung ya, jadi saya bergabung di bisnis ini aktif itu saya harus nunggu 1 bulan, 1 bulan kurang lebih 1 bulan ya, sama upline. Jadi upline jalan duluan, saya masih melihat-lihat ya. Jadi terlalu lama mengamati waktu itu ya. Jadi semua udah gerak, saya lagi ngamatin sampai waktu itu udah kurang lebih 1 bulanan baru saya gerak ya. Kalau nggak salah waktu itu bonus upline leader kita kurang lebih 50 juta ya. Saya baru benar-benar klik di bisnis ini. Nah, waktu itu udah ketinggalan Bapak Ibu, ketinggalannya apa, bonus leader-leader udah pada menikmati bonus, sudah gede-gede. Nah, waktu itu kan saya closingnya kan ya 3, 7 HU, 15, tapi nggak pakai sistem MS sama pakai PR gitu. Jadi paket 1 titik, 3 titik, 7 titik gitu ya, 15 titik. Nah, waktu itu saya tanya sama Pak Owner kita ya, kalau Pak Owner kita kan beliau yang sudah tahu semua jaringan yang ada di Indonesia. Kebetulan ada salah satu leader Bapak Ibu, dia bisa mendapatkan penghasilan dalam waktu 6 bulan itu kurang lebih itu sekitar 350 juta ya. Ya saya tanya sama owner kita, Pak, itu kan bonusnya gede Pak. Itu gimana Pak caranya Pak? Saya bilang kan, saya tanya, saya mau belajar gitu kan. Apa yang dia lakuin, nanti saya lakuin Pak. Nah akhirnya sama Pak Michael, karena beliau tahu bonusnya berapa, kenapa kok bonusnya gede kan karena inputan juga banyak gitu. Nah akhirnya beliau cerita, oh iya Pak, itu ada Pak satu leader bonusnya memang gede itu, kalau pas itu bonusnya bisa sampai 3 juta sehari, 4 juta sehari gitu. Nah, kenapa dia bisa besar? Karena mereka mainnya nggak pakai 1 HU, Pak. Mainnya langsung 15, 15, 15, 15, 15, 15. Jadi duplikasinya memang 15, sehingga jaringannya itu begitu cepat berkembang gitu. Nah akhirnya apa? Saya disitulah Bapak Ibu mulai saya belajar. Oh berarti saya harus begini. Nah akhirnya saya mainnya juga sama MS, MS, MS. Makanya bisnis perkembangannya itu lumayan cepat gitu loh ya. Jadi di sini Bapak Ibu belajar. Pak, saya ini apa tuh namanya? Masih belum terlalu bisa segala macam. Nah, belajar Bapak Ibu. Manusia itu sebenarnya punya potensi. Kita dilahirkan sebagai seorang pemenang, ya. Kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Waktu kita lahir, itu kita bertarung dengan miliaran sel sperma, ya. Dari miliaran sel sperma itu kita cepet-cepetan. Kalah 1 detik saja,
kita sudah mati Bapak Ibu. Karena yang lahir teman kita, saudara kita yang lahir, bukan kita gitu. Tapi waktu itu kita berjuang, nggak mau kalah, nggak mau, pokoknya kita tuh berjuang mengalahkan miliaran sel sperma, akhirnya kitalah pemenangnya, kitalah sang juaranya. Nah, kita lahir sebagai pemenang, kita lahir sebagai sang juara. Ketika kita dewasa, kena tsunami pengalaman yang luar biasa, jadi kita jadi pecundang, bukan jadi pemenang. Nah, itu mindset kita yang harus kita benahin hari ini. Kita sebagai pemenang ya kita harus bisa Bapak Ibu, ya. Lahir sebagai pemenang, mati pun kita juga sebagai pemenang, bisa membawa amal yang banyak, ya. Jadi di sini Bapak Ibu belajar bagaimana bisa closing langsung paket MS. Ya, masukkan ke pikiran alam bawah sadar Bapak Ibu MS itu. Nah, kalau kita mainnya kecil, yang jelas dampaknya bonus lambat, ya kan? Nah, testimoni juga lambat. Dan kalau kita rekrut orang-orang yang berduit, itu nggak akan kena Bapak Ibu. Mereka ngelihat, aduh 50.000 kapan ya bisa gedenya gitu kan. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang elit, langsung Bapak Ibu 15. Tapi kita mulai dari yang orang-orang yang biasa, kita biasakan join 15, ketika nanti kita ketemu dengan orang yang finansialnya tinggi, kita juga udah lancar gitu loh, ya. Nah, kenapa kita harus MS? Nah, Bapak Ibu, di bisnis ini kita ketika presentasi itu ada 2 pertanyaan yang pasti ditanyakan sama prospekan kita. Nah, yang pertama, dia pasti tanya, lo join udah berapa lama di MOX? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang lo dapat? Nah, pertanyaan inilah Bapak Ibu, kalau kita jawab, kita nggak MS, kita bisa kelabakan. Lo udah join berapa lama di MOX? 1 bulan. Bonus lo berapa? Kita paket reguler. Rekrut 1 dapat 50. Rekrut 1 50. Rekrut 1 50. Sebulan kita rekrut 3 orang. Bonus lo berapa? 150.000. Join baru sebulan. Ya, ternyata nggak sebesar yang sesuai dengan promo-promonya di sosial media ya. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung MS, begitu MS, Bapak Ibu langsung dapat bonus berapa? Cashback kan? Bapak Ibu daftar 15 titik, pondasi yang kuat, langsung dapat bonus cashback 800.000. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu cuma rekrut 4 orang, Bapak Ibu bonus sudah 1 juta. Ditanya sama orang, udah join di MOX berapa lama? Baru 1 minggu. Bonus sudah berapa? Udah 1 juta. Nah, orang langsung, besar ya? Oke, aku ikut. Oke, langsung MS ya. Enak Bapak Ibu. Itulah cara kerja ya leader-leader Anda yang hari ini sudah pada dapat brio Bapak Ibu. Anda cek deh orang yang dapat brio itu mainnya satu titik rekrutnya atau langsung gelondongan Bapak Ibu, ya. Kayak model Budia, Bu Dwi gitu ya, Pak Karno gitu kan. Itu kan langsung gelondongan semua. Apalagi kalau Pak Karno juga luar biasa ya, rekrutnya langsung MS gitu kan. Stokis gitu kan. Mainnya stokis kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa MS, bisa mainlah ke stokis. Ya kadang-kadang orang yang punya duit perbedaan MS sama stokis apa? Oh, kalau stokis sekian, modalnya sekian, nanti dapat potongan sekian gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, oh ya sudah saya langsung stokis aja kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itulah caranya Bapak Ibu kalau mau sukses harus cepat MS. Kenapa? Karena ada 2 pertanyaan yang pasti akan ditanyakan ke Bapak Ibu, yaitu pertanyaan hantu Bapak Ibu. Itu selalu menghantuin Bapak Ibu. Itu yang membuat Bapak Ibu jadi takut, jadi nggak semangat. Kenapa? Karena ditanya bonus. Bonusmu udah berapa? Lo join udah berapa lama? Bonus lo berapa? Nah, makanya lah di sini Bapak Ibu, begitu closing langsunglah MS ya. Bapak Ibu joinnya udah MS semua, setelah itu barulah duplikasi MS. Nah, kalau Bapak Ibu sudah join 15, dapat bonus, akhirnya bisa rekrut 15, kan Bapak Ibu cepat dapat tur Malaysia. Nah, pertama Bapak Ibu harus buktikan Bapak Ibu dapat bonus, kedua Bapak Ibu harus dapat tur. Nah, ini saya belak-belakan Bapak Ibu ya. Karena di sini saya lihat orang sudah pada member semua ya, makanya saya buat live itu di grup member karena nggak mungkin saya bikin live di beranda gitu ya, terus nanti dilihat banyak orang kan jadi lucu gitu. Jangan, makanya sekarang saya live di grup KBS ini untuk Bapak Ibu semuanya, para member semua, saya ngomong belak-belakan ya. Jadi memang inilah caranya Bapak Ibu ya, inilah caranya Bapak Ibu harus. Pertama MS, kedua kalau sudah goal bonus, misalkan MS dapat cashback 840.000, digolin bagaimana bonusnya 1 juta, rekrut 4 orang, bonusnya udah 1 juta lebih, setelah itu Bapak Ibu kejar Malaysia. Itu PR-nya Bapak Ibu. Nah, kalau mau kejar Malaysia, buat member baru, kejarlah di plan A Bapak Ibu, bukan di RO. Kalau Bapak Ibu mau jaringan gede, gitu.
Nah, loh Pak, kan ada RO. RO kan kecil Pak, 150 kiri kanan. Betul Bapak Ibu, 150 kiri kanan RO. Itu buat leader yang sudah besar jaringannya. Kalau Anda di awal langsung mainin RO, pingsan Bapak Ibu. Ngejual 150 kiri, 150 kanan, Anda nggak akan kuat. Kalaupun Anda kuat, Anda paksa, nanti Anda bisa keringetan, bisa kecapean, akhirnya malah muntaber ya. Nah, mundur tanpa berita gitu loh. Ya, ada pertapa lagi, pergi tanpa pamit juga ya. Jadi ada muntaber lah, ada pertapa lah kayak gitu. Kenapa? Karena kerjanya sendirian gitu. Padahal di bisnis ini kita bekerja membangun jaringan, bukan bekerja sendirian. Kalau kita bekerja sendirian, ngandelin tenaga kita, nggak ada bedanya kita dengan all shop Bapak Ibu. Dengan dagang. Dagang itu kekuatannya sendiri. Kita jualan dapat untung, nggak jualan nggak dapat untung. Berbeda dengan bisnis jaringan. Kita jualan untung, nggak jualan, grup kita jualan, kita tetap dapat bonus. Itulah kenapa kita memilih bisnis ini gitu loh. Ya, karena ada perbedaan di situ. Kalau Bapak Ibu hari ini all shop, oh aku all shop, aku punya reseller banyak, reseller, dibikinin grup jadi grup reseller ya kan. Nah, Bapak Ibu jadi bos all shopnya. Jadi reseller Anda itu ngambil ke Anda. Nah itu kan di awal aja Bapak Ibu. Nanti kalau mereka udah pinter, udah jago, modalnya gede, mereka pasti cari pabrik yang lebih murah, bukan ke Anda. Nah itu kelemahan kalau kita konvensional, all shop memang seperti itu kelemahannya. Nah berbeda dengan bisnis ini. Kalau bisnis ini jelas, Anda punya grup Anda makin pinter, Anda makin pasif income. Nah ya kan, Anda membina nih misalkan kayak Budiah, ngebina, ada Praibrio, mereka pinter. Budiah bisa pasif income, bisa pensiun. Nah enak gitu. Jadi karena apa? Ada sistem di dalamnya gitu loh. Sistem personal franchise network marketing Bapak Ibu. Ya. Nah kalau nggak ada sistem ya kita jadinya kayak gitu. Jualan sendiri ya kan untuk mendapatkan bonus 500.000.000 kayak Budiah ya kita mau jualan berapa banyak gitu kan. Waduh, bisa teler. Budiah disuruh jualan all shop misalkan, Bu, jualan all shop aja, Bu. Terus Budiah impiannya bonus 1 miliar. Ya terus jalannya lewat mana gitu kan? Nggak nyambung toh gitu loh. Tapi kalau dengan network jaringan Bapak itu kuat gitu loh. Nah, makanya di sini Bapak Ibu mulailah dengan MS, setelah itu fokus bagaimana Bapak Ibu dapatin tur Malaysia di plan A, bukan RO ya. Plan A fokusnya. Kenapa? Kalau terbentuk tur di plan A, itu nanti ketika mereka RO-nya jalan, karena RO kan kita ke CP, Bapak Ibu. Ya, setelah ini kan kita bahas CP ya, bahas STF. Nah, mereka itu udah otomatis kita punya 150 member Bapak Ibu ngebangun misalkan 250 titik kiri kanan atau 250 orang kiri kanan misalkan. Nah, ketika mereka nanti itu RO minimal 1 poin saja, maka Bapak Ibu secara otomatis langsung dapat tur kedua di RO. Simple, A dapat, RO dapat. Kalau Bapak Ibu memulai untuk mendapatkan tur dari plan A, gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu dapatin langsung dari RO, jaringan biasanya kurang stabil pertumbuhannya. RO-nya jalan gitu, tapi sistem jaringannya itu kurang kuat gitu loh. Nah, kita kan maunya kan jaringan gede, RO-nya jalan, otonya nyusul, kan gitu kan? Nah, gitu loh Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mulai hari ini Bapak Ibu mainnya MS ya, yang belum MS silakan di-upgrade MS. Nah, ini buat para member yang sudah join 3 titik, 7 titik misalkan, tapi mau nambah. Pak, saya mau nambah nih. Tapi tak taruh di mana ya? Kalau saya nambah, berarti kan ID saya tak taruh di bawah member saya. Waduh Pak, gimana ya? Masa saya jadi downline-nya member saya? Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus lihat dari sisi positifnya. Kalau saya bilang Bapak Ibu, justru kalau Bapak Ibu punya ID di bawah member aktif, itu Bapak Ibu malah bisa ngebantu dia. Sekarang Anda mau belajar sama siapa? Sama Budiah. Budiah join punya satu ID utama. Nah, ID yang lain itu Budiah ngebangun di downline-nya semua Bapak Ibu. Ada yang di bawah si downline A lah, di bawah downline B lah, di bawah downline C. Dicari downline yang aktif, di bawahnya Budiah nambah ID lagi, ngebangun di situ. Akhirnya apa? Ngebantu downline-nya. Downline-nya semangat, Budiah semangat, ngegulung, jadilah triple diamond. Kan nyambung. Tapi kalau misalkan Budiah ngebangun langsung di atas semua, brek di atas semua, di bawah jalan sendiri. Nanti jaringannya gede, bisa-bisa goyang Bapak Ibu, goyang, akhirnya stuck gitu kan. Karena apa? Karena nggak ada saling bantu-membantu. Budiah nambah ID pasti di bawah downline-nya. Kenapa? Karena dulu di awal beliau join nggak langsung 15 titik Bapak Ibu.
ya, mungkin 3 titik, mungkin 7 titik gitu ya. Nah, ketika muncul MS ini kan mau tidak mau kan harus ditaruh di bawahnya member ID-nya. Begitu juga dengan saya. Saya punya grup Bapak Ibu, ya, grup aktif. ID saya di bawah grup saya pun ada. Saya jadi downline-nya gitu. Saya upline iya, downline juga iya. Enggak masalah gitu kan. Karena apa? Saya juga mau bantu gitu loh, Bu. Jadi Bapak Ibu, kita harus saling membantu di bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu MS-nya belum full, ditambahin terus ditaruh di mana, Pak? Carilah tim inti Bapak Ibu semuanya. Siapa yang aktif, siapa yang bisa diajak kerjasama, bantu dia. Ya, karena biar bagaimanapun kita bisa sukses itu karena ada tim-tim kita yang luar biasa, saling membantu ya. Ada Bu Diana, ada Bu Mia, ada Bu Novi, semua kami kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita bantu member, kita daftar lagi, kita bangun kiri kanannya kayak gitu. Jadi kita saling membantu. Nah, itu trik kalau Bapak Ibu mau gede, memang harus seperti itu ya. Itu ilmu dari Budia Bapak Ibu ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itu ilmu dari Budia ya. Makanya ketularan jadi double diamond kan gitu ya. Nah, itu PR-nya MS. Kalau sudah MS, Bapak Ibu bonus harus di atas ini 1 juta cepat ya. Kalau bisa jangan sampai 1 bulan itu udah di atas 1 juta supaya enak Bapak Ibu. Untuk kedepannya itu katupnya udah naik ya. Kemarin Budia udah ngejelasin tentang hukum katup ya. Jadi memang dari 21 hukum kepemimpinan itu yang pertama adalah hukum katup Bapak Ibu. Ya, hukum katup itu di deretan paling atas. Itu karena penting sekali nih. Udah katupnya naik, habis itu diturunin sendiri jeblok ya, jadi nggak bisa ngebangun jaringannya lebih bagus. Nah, jadi katup ini harus dijaga. Nah, untuk menjaga katup itu yang pertama adalah sikap. Sikap kita harus positif. Yang pertama, yang kedua prestasi. Itu cara yang paling efektif untuk menaikkan katup. Kalau sudah dua itu Bapak Ibu pegang, sikapnya bagus, positif, prestasinya bagus, katup akan naik, Bapak Ibu akan direspekin semua member yang ada di MOX di Indonesia Bapak Ibu. Ya. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau join MS langsung bonusnya gede, langsung dapat tour plan A, habis itu nyusul RO, katupnya terbentuk, ngebangun jaringan paling enak. Tapi kalau katup sudah terbentuk, jaga Bapak Ibu. Stabil, jangan sampai diturunin sendiri. Nah, habis katup naik, diturunin. Katup ini kalau kita naikin ini kita butuh proses yang panjang. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, karena kita membentuk sikap yang positif, kita mengukir sebuah prestasi. Tapi kalau kita mau menaikin katup, itu hanya hitungan detik kita bisa jatuh katupnya. Ya, contoh saya nih udah dapat reward katup naik gitu. Tapi besok-besok saya iklan iklan bisnis lain gitu misalkan. Oh, ada bisnis baru nih. Oh, baru banget gitu kan. Nah, jadi orang lihat loh, Pak Rama katanya fokus, katanya jaringannya besar. Kok join bisnis lain gitu kan? Berarti kan jaringannya botek-botek kan gitu kan Bapak Ibu secara logika. Kalau jaringan gede sehat nggak mungkin kan mau ngerapel bisnis lain gitu. Akhirnya apa? Katupnya turun, begitu turun langsung jatuh Bapak Ibu. Naik bisa, tapi prosesnya tuh, kalau sudah jatuh itu prosesnya luar biasa. Jadi kalau sudah punya katup, jaga Bapak Ibu terus ukir prestasi, nanti Bapak Ibu tuh biar langsung prosesnya tuh enak ya. Jadi kuncinya yang pertama Bapak Ibu mainnya MS ya. Kalau Bapak Ibu nggak MS, itu Bapak Ibu harus gali impian segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu dengan MS, Bapak Ibu itu impian bisa nyusul. Artinya sekarang tuh modal yang dikeluarkan udah bisa jadi impian. Modalku udah 3,4 juta, saya harus bisa sukses. Nah, ketika berproses nanti Bapak Ibu akan menemukan impian dan akan jadi satu. Impian ada, modal ada, wah gerakannya cepat. Nah, jadi orang yang join paket PR sama MS itu gerakannya berbeda. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya, udah ya paham semua ya. Nah di sini ada Bu Novianti Nyoman, Bu Kasma, Bu Kania ya. Ini jangan ketawa-ketawa ya, ini serius ini. Sudah MS juga dong. Nah ini ada Mas Java ya, Babang Ganteng. Jadi kalau closing nih ya Bang ya, Babang Ganteng, Bapak Java ini. Jadi kalau misalkan closing member itu misalkan langsung ngobrol, Bu, kita kan sekarang berbisnis mau cepat sukses. Nah, bisnis apa sih Bu sekarang yang modalnya nggak ada modal, semua butuh Bu. Nah, diajak ngobrol dulu, ya kan, dibuka dulu paradigmanya. Kita tempel ban saja itu butuh kompresor. Berapa tuh? 2 juta sampai 3 juta. Belum lagi alat-alat yang lain. Jadi untuk tempel ban saja itu kita butuh modal itu
3 juta sampai 5 juta gitu kan. Tempel ban, ya kan? Itu tempel ban. Nah, ini bisnis mock gitu kan. Kita juga butuh modal gitu kan. Nah, makanya kita mulai yuk nggak usah 5 juta tapi mulailah 3,4 juta, Bu. Kenapa? Karena ketika Ibu join MS, Ibu ada stok, Ibu langsung dapat bonus cashback, Ibu punya pondasi yang kuat, Ibu mudah mengejar reward plan A-nya, duplikasinya jalan, Ibu sudah masuk ke dalam sistem. Nah, dari situ orangnya akhirnya, oh gitu ya. Edifikasi MS itu Bapak Ibu. Kelebihan MS itu diedifikasi sehingga orang tertarik. Ya. Jangankan 3,4 juta Bapak Ibu, bisnis di luar MOX itu yang pendaftarannya 2 juta, 10 juta, 20 juta berbasis aplikasi saja itu bisa besar di Indonesia. Join 20 juta. Dapatnya cuma aplikasi, tapi leadernya naiknya mobil Ferrari, Porsche. Mereka bisa. Kenapa? Ya karena mereka yakin. Mereka percaya, mereka mempengaruhi orang Bapak Ibu. Kuat gitu loh. Jadi orang sukses, definisi orang sukses itu bukan orang yang punya duit aja, bukan. Kalau cuman punya duit aja, orang dapat warisan kaya, langsung sukses gitu kan. Tapi definisi orang sukses ada di mana orang itu bisa mempengaruhi orang dari orang yang kurang positif itu menjadi orang yang positif. Jadi kehadiran Anda ini bisa membuat lingkungan positif, itu berarti Anda sukses Bapak Ibu. Jadi Anda datang mengajak kerjasama bisnis, membangun bisnis besar di MOX, yang suatu saat nanti pensiun, ayo Bu kita berjuang sama-sama. Ibu MS, kalau Ibu MS kerjanya kita serius Bu. Saya juga akan bantu komitmen, bantu Ibu. Nah, jadi mereka yakin, ya udah saya ngikut aja MS. Kalau Anda sudah closing beberapa MS, nanti Anda akan lihai Bapak Ibu dan Anda akan jadi leader besar nantinya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya itu. Jadi edifikasi keuntungan MS kalau rekrut member baru, ya. Nah, oke ya, sip ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kenapa harus CP, ya. Kenapa harus CP? Nah, ini kalau sudah MS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini kita bisa lihat strategi to freedom, ini STF ya, Mox Family Heroes. Nah, STF ini artinya strategi menuju kebebasan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau bebas, ya harus ngikutin petanya. Nah, peta STF ini adalah map-nya, Google Map-nya bisnis MOX Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak perlu kita capek-capek kita cari trik, cari ilmu, ya. Nanti malah kita akhirnya masuk parit Bapak Ibu kalau kita bikin cara sendiri. Ini cara yang dilakukan oleh leader-leader peraih Brio ya. Jadi ilmunya Pak Michael ditaruh di sini, ilmunya Budia di sini, ilmunya Pak Karno di sini, Bu Dwi, saya, semuanya kita kumpulin di dalam satu peta ini Bapak Ibu. Ini yang kita kerjain dan ini sudah terbukti mencetak peraih Brio ya. Sudah terbukti mencetak leader yang bisa melahirkan banyak leader di dalam organisasinya. Jadi Bapak Ibu kalau ikutin peta ini hasilnya sama ya. Nah, jadi satu kesatuan semua seluruh Indonesia kita pakai peta STF ya untuk kita membangun bisnis ini. Nah, peta STF Bapak Ibu di sini ada CP, CL, CLP dan Excel ya. Kunci keberhasilan untuk duplikasi aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri dengan menjadi CP atau core person setiap bulan dan ikuti Mox Family Heroes Support System. Nah, kenapa kita harus CP? Nah, kerja kita cuma 4 ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, CP, CL, CLP, Excel, CP, CL, CLP, Excel. Itu sudah dapetin Brio. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau kemarin zaman saya, zaman Budia di awal kita ngebangun, belum ada STF Bapak Ibu. Jadi kita ya join, rekrut, dibina ini, rekrut. Kita belum ada sistem yang pas gitu loh. Sekarang sudah ada mapnya. Kalau kemarin kita ibarat kita mau ke Medan, mau ke kantor BC Mox Medan, kita nanya orang, Pak, gimana nih alamatnya ke kantor BC Dr. Mansur, jalannya lewat mana? Oh, ke sana. Akhirnya kita jalan-jalan, lama nyampainya. Tapi kalau kita pakai Google Map, tinggal kita nyampe di Medan, klik Mox BC Medan, sampai Bapak Ibu. Simple. Nah, sama, STF ini adalah mapnya, Google Map-nya memang di sini. Nah, yang penting ini ada bahasa yang Bapak Ibu harus betul-betul Bapak Ibu harus lakukan. Kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri. Kuncinya tetap di Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, dengan menjadi CP atau core person setiap bulan dan ikuti Mox Family Heroes Support System. Nah, ini kuncinya di Anda ya. Oke ya. Nah, setelah itu kita buka yang pertama.
Nah, yang pertama adalah step 1, itu adalah core person ya. Nah, core person Bapak Ibu, inilah kerja kita. Nah, jadi ketika member itu kalau paket pendaftaran itu kalau kita bisa, kalau kita rekrut nih ya, memang kita arahnya itu nembaknya tuh langsung ke CP. Orang baru tanya, Pak, resep suksesnya di MOX gimana? Kiat-kiat suksesnya. Oh, Ibu harus join langsung CP. Setelah Ibu bergabung, Ibu fokus ke CP, gitu kan? Nah, CP itu apa? Nah, dibukalah di sini, ya. MS, mempunyai impian, presentasi 8 kali, pakai produk minimal 3 jenis produk, RO pribadi, upgrade 1 edi di AutoCAD. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada yang tanya begini, Pak Rama, eh, kita memang harus wajib ya, kita ikut peta STF itu ya. Bisa nggak kalau nggak ikut? Apakah memang ini harus wajib kita mengikuti peta STF? Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang tanya wajib, ya saya jawab ini nggak wajib, gitu ya, nggak wajib. Kenapa? Karena kalau ada orang ya konsumen yang dia butuh Moxfit untuk langsing atau untuk kekebalan tubuh di saat COVID-19 ini, dia beli 1 paket. Habis itu kita bilang, Bu CP ya, Bapak Ibu harus CP dulu. Jadi dia nggak akan beli Moxfit Bapak Ibu. Dia kan cuma butuh produk untuk diminum. Masa sih butuh produk untuk diminum harus CP dulu, harus bikin dream book dulu, harus presentasi 8 kali dulu, harus RO dulu, kok ribet banget, akhirnya apa dia nggak beli. Jadi kalau ditanya apakah harus, apakah wajib, enggak harus. Tergantung Anda Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalkan Pak saya mau dapat bonus 1 juta, 2 juta, 10 juta, apakah saya harus? Enggak harus juga. Kalau Anda cuma mau dapat bonus 1 juta sampai 10 juta, habis itu 15 juta, itu enggak harus pakai peta STF Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kepengen punya penghasilan ratusan juta, miliaran, nah ini Bapak Ibu, harus Anda pakai peta STF ini. Kalau Anda kepengen bonus miliaran. Nah, sekarang kan kita kan kepengen punya aset yang sehat dan terus berkembang Bapak Ibu. Jadi kita memang harus mengikuti gitu loh. Ya buat member yang sudah lihat di live ini ya. Gitu. Nah, core person yaitu menjadi mobile stockist MS, yang kedua memiliki dream book, yang ketiga presentasi 8 kali. Ya, jadi gini. CP itu yang pertama harus MS. Bapak Ibu sudah MS atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua memiliki dream book. Nah, buku impian. Kenapa? Bapak Ibu kalau mau tahu kenapa leader itu ada yang bisnisnya bagus, jaringannya terbentuk leader-leader, ya kan? Nah, banyak orang-orang suksesnya kenapa? Karena memang ada di langkah kedua Bapak Ibu. Di dalam organisasinya, semua timnya itu diajarkan untuk membuat sebuah impian, dream book. Sehingga mereka bergerak, itu bukan karena upline, tapi dia bergerak karena diri sendiri, karena dia punya impian, punya tujuan. Nah inilah kenapa kita buat di CP Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu saya nggak punya impian, mungkin saya bergerak kalau ada Budiah. Pak Rama, ayo gerak, saya baru gerak. Kalau nggak ada Budiah, saya nggak akan gerak. Kenapa? Saya nggak punya motivasi. Tapi saya punya impian Bapak Ibu. Saya punya impian, saya punya keluarga, saya punya anak. Kalau saya nggak bisnis ini, saya nggak kerja, gimana dengan anak saya? Setiap hari dia butuh makan, butuh susu, butuh pampers, butuh kebutuhan hari-hari, istri, semuanya ya. Nah, itu saya punya dream, impian yang membuat saya bergerak tanpa upline. Dan itu saya duplikasikan ke semua tim-tim bikin dream book sehingga apa? Mereka bergerak tanpa saya Bapak Ibu. Mereka bergerak karena mereka punya tujuan masing-masing. Bu Novi punya impiannya motor, motor yang bagus, Bu Diana punya impian yang motor yang bagus, Bu Harmia juga yang punya motornya macet-macet dulu ya. Jadi mau kemana-mana macet Bapak Ibu, saya yang dorong tuh, saya sampai bawa ke bengkel sampai keringetan. Kita mau presentasi, waduh keringatan Bapak Ibu, dorong motornya mogok, nggak bisa ada starter ya. Itu beliau punya impian kepengen punya motor yang bagus. Hari ini Bapak Ibu semua impiannya terwujud. Nah mereka jalannya kenceng kenapa? Karena mereka memiliki dream book. Nah kalau Bapak Ibu kepengen punya network yang kuat, bentuk dia jadi seorang CP. CP itu adalah orang inti ya, punya dream book. Yang ketiga presentasi minimal 8 kali sebulan. Nah, kenapa enggak 15 kali, Pak, supaya cepat sukses? Kenapa enggak 30 kali supaya cepat sukses? Presentasi 8 kali ini di awal, Bapak Ibu. Yang penting CP ini adalah dia gerak dulu. Gerak dulu, presentasi 8 kali baik online maupun offline. Yang penting dia udah cerita bisnis, cerita produk ke calon member, itu namanya presentasi. Yang penting dia gerak dulu. Nah, kalau dia gerak nanti dia bisa dialahkan ke 15 kali presentasi, ke 30 kali presentasi.
Ya, makanya dia kita buat CP itu 8 kali. Kayak kita naik motor gigi 1 dulu, gigi 2 nih gitu. Jadi nggak langsung gigi 4 nggak. Nanti kaget gigi 1 dulu ya. Nah, keempat pakai produk minimal 3 jenis produk. Ini kenapa kita harus pakai produk setiap bulannya? Karena supaya percaya diri kita tuh tetap terjaga Bapak Ibu. Banyak orang yang sekarang nggak pakai produk MOX, sudah jadi leader, bisnisnya gede, dia sudah mulai nggak pakai produk, sehingga apa? Bisnisnya stuck. Kenapa? Karena keyakinannya dia sudah menurun, karena dia nggak pakai produk. Hari ini Bapak Ibu, saya live itu saya minum kopi loh Bapak Ibu. Ya, makanya tadi waktu saya minum ada suaranya gelekek, 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 itu sengaja Bapak Ibu. Ya, sengaja supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita pemakai produk. Cie, bercanda Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus pakai minimal 3 jenis produk ya. Kalau laki-laki bisa pakai sabun untuk mandi, kopi, sama Moxfit ya. Kalau perempuan kan banyak tuh, ada lip matte lah, ada bedak lah segala macam. Pakailah 3 jenis produk supaya Anda yakin setiap hari. Membangun keyakinan. Nah, RO minimal pribadi 1 poin di minggu pertama. 1 poin di minggu pertama RO. Di minggu pertama bukan di akhir bulan. Apalagi ini nanti kita akan ada bonus pasangan RO dan Oto ya. Nah, ada bonus pasangan RO dan Oto ke depannya, mungkin bulan depan kita sudah menikmati bonus pasangan RO dan Oto, tetapi syaratnya adalah dia harus RO pribadi minimal di minggu pertama. Kalau pasnya itu di awal bulan tanggal 1, karena kalau enggak dia enggak akan dapat bonus prestasi RO dan Oto, bonus pasangan ya, gitu. Jadi harus di awal bulan. Nah, sudah upgrade 1 ID AutoCash di ID utama. Nah, ini CP Bapak Ibu ya. Di sini saya mau tanya buat teman-teman semua yang lagi nonton, ada 24 orang. Siapa yang sudah RO saat ini ya? Coba dites, dicek-cek ya yang sudah RO. Yang sudah RO coba. Yang sudah RO angkat tangan. Nah, ini banyak yang belum RO, tak lihat ini di sini. Ya, kalau belum RO dia langsung diam nanti. Habis ya up, yes yes yes, siap siapa 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 siapa. Giliran ditanya sudah RO, aduh aku belum RO ya, langsung diam, silent gitu kan. Nah, RO itu udah kewajiban kita Bapak Ibu di bisnis ini. Kalau kita mau punya jaringan sehat, wajib itu RO ya. Ya, yang sudah RO 1, Bu Suci sudah, Bu Novianti Nyoman sudah, Mas Java sudah, Bu Diana sudah, Bu Nelly sudah, Bu Diah, wes, mentang-mentang sudah RO tanggal 1, ketawa-ketawa dia. Bu Linda sudah, Bu Nana juga sudah, Bu Novianti Nyoman sudah, Bu Hani juga sudah, Bu Hani sudah. Kalau sudah Bu, di list namanya ya, di grup ya. Sudah nggak di list gitu kan. Nah, ini ada Bu Romauli. Halo Bu Romauli, ini artis cantik dari Medan ini bos salon ini ya. Gimana ini, dicari tuh sama Mama Alfi, ngefan tuh Mama Alfi sama Bu Romauli, katanya artis paling cantik semedan. Ada Bu Nurul Amirda. Ini kenapa ini ketawa, nangis-nangis ini ya. Coba nanti dibantu Bu Dia untuk cek ini ID-nya Bu Nurul Amirda sudah RO atau belum ya. Impiannya Brio, aku harus dapat Brio. Udah RO? Belum ya. Gimana Brionya dapat? RO aja enggak, jaringan enggak kebentuk CP-nya ya. Ya oke ya, sip ya. Alhamdulillah sudah. Bu Eva Rosandi saya juga sudah Pak. Alhamdulillah Bu Eva, semangat terus Bu Eva ya. Fokus Bu Eva ya. Besarin apa tuh namanya? Besarin Jawa Tengah. Niatkan bisnis ini membantu banyak orang ya. Nah, oke ya, kalau sudah RO luar biasa, setelah itu upgrade. Nah, ini kerja kita pertama kali kita jadi CP. Nah, CP itu Bapak Ibu kita setiap bulan, bukan 1 bulan ini CP, setelah itu bulan berikutnya CP terus, enggak. CP ini kita kerjain setiap bulan. Nah, jadi mulai besok lusa kita sudah share-share gambar achiever new CP ya. Ya. Jadi kalau misalkan nih kayak Budiah nih ya, misalkan kita ambil contoh Budiah, saya gitu ya. Kalau CP atau Bapak Ibu semuanya juga, kalau CP itu kan kita kan sudah MS, Dreambook sudah punya, terus pakai produk juga iya, sudah upgrade 1 edi AutoCAD sudah. Berarti kita CP-nya itu kita cuma punya 2 tugas saja Bapak Ibu. 1, minimal 8 kali presentasi, kedua RO pribadi minimal 1 poin. Nah, kita sudah langsung CP. Nah, kalau orang baru kan tugasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi MS dulu, bikin Dreambook dulu, presentasi 8 kali, pakai produk, RO, sudah upgrade, barulah dia CP. Kalau kita leader, itu cuman
presentasi 8 kali dan RO minimal 1 poin. Kenapa? Karena kita udah MS, kita sudah punya Dreambook, kita juga pakai produk, kita juga sudah upgrade Edit AutoCAD gitu, simple ya. Jadi kita setiap bulan itu kita CP-nya udah hilang, kita CP lagi, CP lagi, CP lagi. Nah, kalau kita punya omset 1 poin aja, satu poin saja, itu kalau dikali 1 juta, jadi member kita tuh nanti 10 tahun Bapak Ibu di MOX itu ada 1 juta CP. Nah, 1 juta CP ini dengan omset 1 RO saja, itu 1 juta dikali 200.000 saja itu sudah 200 miliar Bapak Ibu. Nah, kalau paket RO-nya 230.000, berarti itu ada 230 miliar untuk RO-nya doang. Ya, 230 miliar yang mungkin masuk ke perusahaan itu sekitar payout-nya mungkin sekitar 40% ya, 50%, 40% ke perusahaan, separuhnya lebih itu dibuang ke member Bapak Ibu, dilimpahkan ke member, sehingga berarti dari 230 miliar itu ada sekitar 130 sampai 150 miliar itu dibagikan ke distributor. Waduh, Anda mau jadi apa Bapak Ibu nanti kalau sudah omsetnya 200 miliar ya? Nah, itu hanya dengan 1 poin RO doang. Lah, belum AutoCAD-nya, belum A-nya. Itu gila loh Bapak Ibu. 10 tahun ke depan ini bisnis MOK ini akan mendunia gitu loh ya. Nah, pastikan Anda jadi leadernya ya. Nah, kalau Anda sudah CP, barulah Anda naik ke step 2. Jadilah core leader ya. Core leader ini punya 3 CP di kiri, 3 CP di kanan. Syaratnya adalah menjadi CP di bulan berjalan. Jadi Bapak Ibu tetap golin CP di minggu pertama itu udah CP. Setelah itu Bapak Ibu 3 kiri, 3 kanan di follow up untuk jadi CP lagi, Bapak Ibu jadi core leader. Nah, sudah upgrade 3 ID AutoCAD. Nah, yang tadi CP 1 ID AutoCAD, yang core leader 3 ID AutoCAD. Jadi kalau Anda sudah punya 3 CP kiri, 3 CP kanan tapi belum upgrade 3 ID AutoCAD, Anda belum CL. Belum core leader ya. Jadi di sini sudah mulai harus upgrade 3 ID AutoCAD. Nah, mensponsorin minimal 2 orang per bulan. Nah, kalaupun Anda punya 3 CP kiri, 3 CP kanan, Anda belum mensponsorin minimal 2 orang per bulan, Anda juga belum core leader. Dari core leader inilah Bapak Ibu akan muncul orang-orang baru. Kenapa? Karena core leader itu sudah punya tanggung jawab mensponsorin minimal 2 orang baru setiap bulannya ya. Memiliki omset minimal 3 poin RO kiri dan kanan di minggu pertama. Ya, jadi omset 3 poin RO nggak usah dicari, itu sudah otomatis karena punya 3 CP kiri dan 3 CP kanan ya. Konsultasi formal minimal 1 kali per bulan ke upline aktif Excel Anda ya. Upline aktif Excel sekarang ya Anda bisa carilah top-top leader yang sudah dapatin Brio ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kita naik ke Core Leader Plus Bapak Ibu. Nah, Core Leader Plus ini itu punya 3 CP di kiri, 3 CL di kiri, 3 CL di kanan. Jadi CP tadi kita bentuk jadi CL, kita naik ke Core Leader Plus. Nah, syaratnya apa? Tetap menjadi seorang CP di bulan berjalan ya. Sudah upgrade 8 ID AutoCAD. Jadi naik dari 3 ke 8 ya. Mensponsorin minimal 4 orang per bulan. Nah, Core Leader Plus itu punya tanggung jawab 4 orang Bapak Ibu ya. 4 orang per bulan, setiap bulannya orang baru. Nah, terus memiliki omset minimal 15 poin RO kiri dan kanan di minggu pertama. Ya, ini poinnya juga nggak usah dipikirin karena sudah ada 3 CL di kiri, 3 CL di kanan, otomatis langsung brek itu langsung Core Leader Plus ya. Saya hari ini pun Bapak Ibu itu omset sudah Core Leader Plus ya, tapi saya belum apa ini? Belum sponsor orang baru ya, yang 4 orang itu ya. Nah, jadi belum bisa dikatakan sebagai Core Leader Plus. Kalau secara jaringan, secara omset sudah tembus Bapak Ibu gitu. Tapi secara sistem itu belum. Nah, gitu ya. Jadi ini harus ada ya CP, harus upgrade-nya 8 ID AutoCAD. Kalau misalkan yang di-upgrade masih 2 ID, 3 ID berarti dia belum CLP ya. Nah, setelah itu step keempat terakhir adalah Executive Core Leader. Nah, inilah peringkat kebanggaan kita Bapak Ibu ya. Peringkat kebanggaan kita adalah Executive Core Leader atau Excel ya. Ini pemimpin yang eksekutif Bapak Ibu, ini pemimpin wah luar biasa nih ya. Dia punya 3 CLP kiri dan 3 CLP kanan ya. Menjadi CP di bulan berjalan sudah upgrade 15 ID AutoCAD. Jadi kalau dia masih upgrade 10 ID dia belum bisa Excel, sampai kapanpun dia belum bisa Excel Bapak Ibu ya. Karena Excel ini syaratnya adalah dia mensponsorin 15 ID sudah upgrade 15 ID AutoCAD. Nah, mensponsorin minimal 6 orang per bulan. Jadi setiap bulannya dia punya tanggung jawab itu minimal 6 ya. Jadi kalau sudah Excel Bapak Ibu, kalau sudah Excel tanggung jawabnya di situ bukan lebih ringan ya, tapi memang lebih berat, tapi ya sesuai dengan
parameter bisnis, bonusnya udah pasti sehat Bapak Ibu ya. Memiliki omset minimal 60 poin RO kiri dan kanan di minggu pertama. Konsultasi formal minimal 1 kali per bulan ke upline aktif Excel peraih Brio. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara Excel, setiap bulan saya Budia itu omset sudah di atas Excel Bapak Ibu ya untuk RO-nya ya. Nah, hanya secara peringkat Excel kita belum ya. Pasti ada satu 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 titik yang kita belum bisa sampai ya gitu. Karena kan waktu kan kita ngebina banyak orang, kadang-kadang kita ngebantu tim presentasi atau segala macam sehingga kita rekrut belum bisa maksimal gitu. Jadi tapi kalau di Excel ini kita memang punya tanggung jawab semua di sini Bapak Ibu ya. Makanya omset mungkin bisa Excel, tapi peringkat kita belum tentu kita bisa tembus Excel. Makanya fokus kita ke Excel tuh ini. Kita harus CP di awal bulan. Setelah itu kita sudah upgrade 15 edit AutoCAD kita sudah, mensponsorin minimal 6 orang, kita langsung rekrut orang. Nah, omset sudah jelas otomatis 60 kiri kanan, konsultasi formal minimal ke upline aktif Excel per hybrid. Udah selesai kita Excel. Kalau kita Excel, jaringan dijamin sehat. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di Business Mock itu ada peringkatnya ya, ada Rising Star, ada Topaz, ada Jet, ada Sapphire, ada Ruby, ada Pearl, ada Emerald, ada Diamond, ada Diamond Director, ada Double Diamond, ada Triple Diamond, dan ada Crown Ambassador. Peringkat itu adalah jenjang karir akumulasi dari kerjaan kita Bapak Ibu ya. Kita kerja sesuai dengan poin, kita akan mempunyai jenjang karir peringkat. Tapi secara bonus itu semua ada di peta STF Bapak Ibu, parameternya di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada peringkatnya Diamond, terus dia tiba-tiba dia pindah bisnis gitu kan, itu bukan apa tuh namanya, bukan bisnisnya yang salah Bapak Ibu, tapi karena dia nggak punya jaringan yang sehat ya. Bisnis Mock itu aman-aman aja. Kenapa? Karena banyak leader yang punya prestasi yang core leader, CLP, Excel gitu ya. Tapi beberapa leader mungkin ada yang nantinya tuh pasti akan pindah bisnis gitu loh. Jadi ada yang peringkat tinggi misalkan ya, Diamond misalkan, terus dia join bisnis yang lain. Ya itu kita lihat aja Bapak Ibu, dia Excel atau enggak gitu. Nah kalau dia pindah terus dia Excel, ya nggak mungkin gitu kan. Masa Excel pindah gitu kan, jaringannya aja sehat kiri kanannya ya. Masa dia pindah gitu. Tapi kalau dia pindah join dengan MLM lain, itu jaringannya itu nggak Excel. Berarti jaringan bertumbuh nggak sehat. Secara logika memang begitu Bapak Ibu ya. Nggak mungkin secara logika kayak model Budia gitu ya, punya jaringan yang sehat, settle, habis itu join bisnis yang lain gitu kan. Jaringannya sehat kok gitu kan, bertumbuh dengan sehat gitu. Nah, tapi kalau ada leader yang tiba-tiba peringkatnya bagus, terus dia join MLM lain, biasanya dia nggak Excel Bapak Ibu ya. Mungkin omset RO-nya nggak jalan, otonya juga nggak jalan karena dia nggak ngikutin petanya gitu kan. Nah, akhirnya bisnis nggak bertumbuh dengan bagus, akhirnya dia galau, ya join lah dengan bisnis yang lain gitu. Jadi peringkat itu tidak bisa dijadikan patokan Bapak Ibu. Tapi yang bisa dijadikan patokan adalah mapnya ya, petanya di sini ya. Bayangin Bapak Ibu kalau nanti Budia, nih kita punya leader Budia ya, ada Pak Karno juga ya. Kita lihat misalkan Budia nanti peringkatnya Excel. Dia punya tiga kiri tiga kanan, bukan Excel, tapi bukan CLP tapi Excel. Misalkan Budia punya 3 kiri 3 kanan, kirinya ini A, B, C, Excel, Excel, Excel. Kanannya Excel, Excel, Excel. Wow, Bapak Ibu, itu nggak usah ditanya bonusnya Budia berapa. Itu udah pasti bonusnya udah ngeri Bapak Ibu ya. Satu Excel aja punya 60 poin kiri kanan minimal. Berarti kalau digabung itu 120 poin. Ini Excelnya ada 3 di kiri. 120, 120, 120 udah berapa? Kanan juga sama, 120, 120, 120. Mungkin punya 300 poin kiri kanan. Di minggu pertama itu sudah langsung punya jret. Nah, punya 1000 kiri kanan CP, di minggu pertama jret langsung punya 1000 poin kiri kanan. Ngeri Bapak Ibu ya. Ini benar-benar bertumbuh dengan sehat jaringannya kalau kita ngikutin peta STF. Jadi nggak usah kita cari teknik-teknik yang wah segala macam, cukup kita ikutin petanya. Bentuk aja banyak-banyak member CP. Setelah itu CL-nya CLP-nya Excel-nya digenepin yang upgrade sampai 15 ID, ya kan? Terus dia sponsorin sampai 6, nah dia bisa nanti ke Excel. Kalau Bapak Ibu sudah peringkat Excel, melahirkan Excel, maka pertumbuhan Bapak Ibu otomatis, karena satu Excel punya tanggung jawab 6 orang per bulan, otomatis tuh dari 6 ke 6, 6 ke 6, 6, 6 gulung semua. Jadi plan A-nya Bapak Ibu jalan, RO-nya udah pasti jalan,
Otonya juga pasti jalan. Kenapa? Karena Excel itu dia harus upgrade 15 ID. Ya, jadi peta ini Bapak Ibu udah didesain bagaimana 3 plan itu jalan semua. Gitu ya. Kalau nggak pakai peta, Bapak Ibu akan kebingungan. Ya. Nah, dan peta ini kalau bisa Bapak Ibu memang jalankan itu mulai sekarang. Jangan nunggu nanti jaringan besar. Mulai di awal. Karena kalau sudah besar, terus pakai peta, jadi nanti udah ini ya kocar-kacir nih. Jadi ibarat Bapak Ibu hari ini masuk gang, Bapak Ibu masih ngebawa 2 orang nih, gang genggong, buntu. Nah, Bapak Ibu balik ke belakang itu masih ada 2 orang. Tapi ketika gang genggong, buntu, Bapak Ibu balik di belakang ada 1.000 orang, wah gelimpungan semua. Nah, jadi membangun peta ini ya, peta aset STF ini kalau kita sudah punya grup besar dan nggak dari awal itu malah kocar-kacir gitu ya. Tapi kalau dari awal dari kita punya member 1, 2 kita bentuk CP itu enak nanti ke depannya. Ya, Bapak Ibu ya, ini kerja kita. Nah, setelah itu yang terakhir di sini ada 7 kebiasaan sukses. Nah, ini 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membangun aset di bisnis ini. Ya, kita punya 7 kebiasaan. Kenapa? Karena orang sukses itu adalah orang-orang yang membangun kebiasaan. Orang sukses itu semua punya kebiasaan ya. Nah, kita kalau lihat pemain basket ya, Michael Jordan tuh itu pemain basket itu kebiasaan luar biasa Bapak Ibu ya, pagi subuh atau apa segala macam dia udah ngelempar bola berapa puluh kali, berapa ratus kali. Nah, sehingga dia ketika dia jadi pemain basket yang hebat dia bisa memasukkan bolanya itu tanpa dia lihat. Dia nggak usah ngeliat gawangnya, tinggal ngelempar bolanya dia gol Bapak Ibu. Ya. Tapi apakah dia bisa begitu dari awal dari lahir? Enggak, karena terbiasa. Nah, makanya semua orang sukses itu punya kebiasaan. Nah, habit Bapak Ibu. Nah, kalau kebiasaan udah terbentuk, kita akan enak gitu ya. Jadi semua orang sukses punya kebiasaan. Orang gagal pun juga punya kebiasaan. Kebiasaan orang gagal gimana? Ya, tahu sendirilah kebiasaan orang gagal, nggak mau belajar, zona nyaman, ya kan, menghabiskan waktunya sia-sia. Nah itu kebiasaan orang gagal. Nah difokusin, ya jadilah orang gagal ya. Nah di bisnis ini kita punya 7 kebiasaan sukses. Yang pertama Bapak Ibu memiliki dream book. Buatlah dream book dan menambah terus daftar nama prospek. Jadi daftar nama ini Bapak Ibu harus ditambah terus. Ketemu teman, mintain kontak WA, ketemu teman, mintain Facebook, ketemu teman, mintain kontak WA, kontak WA, kontak WA, kontak WA, tulis daftar nama terus sehingga daftar nama prospek Bapak Ibu nggak akan habis ya. Nah setelah itu Bapak Ibu sekarang kita lihat untuk daftar namanya ya. Kenapa kita harus prospek? Karena prospek ini daftar nama kita nggak akan pernah basi, nggak akan pernah habis. Contoh nih kita belajar dari Budia. Budia punya leader. Kira-kira leadernya itu dari daftar nama Budia yang lama, teman sekolah atau orang baru. Orang baru Bapak Ibu. Budia punya grup besar, orangnya orang baru, kenalnya juga di bisnis. Punya grup besar juga di satunya juga sama, kenalnya juga dari prospek. Jadi kenalan baru gitu. Jadi leader-leader kita nanti bermunculan itu semuanya itu hampir dari prospekan Bapak Ibu ya, dari orang baru yang bahkan mungkin sebelumnya belum pernah kita kenal. Kalau dari teman kita sendiri Bapak Ibu itu kadang-kadang ya kalau berhasil ya syukur, kalau enggak ya wes gitu. Jadi kalau dari teman kita tuh biasanya itu di awal bagus tapi setelah itu dia nggak kuat proses. Itu biasanya teman-teman kita ya gitu, di awal menggebu-gebu nggak lama hilang, kena hukum piramida, semangat hilang, kena hukum lagi piramida kayak gitu. Nah tapi itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk kita menemukan orang-orang yang baru lewat prospek ya. Jadi Bapak Ibu prospek terus. Yang kedua presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah kita naikkan ketika Bapak Ibu tadi CP itu 8 kali, setelah itu kita presentasi minimal 15 kali sebulan. Kita naikin lagi ya, kita naikin lagi. Nah kenapa 15 kali? Itu syarat Bapak Ibu kalau mau jadi diamond dalam waktu 2 tahun. Ya, 2 tahun Bapak Ibu presentasi 15 kali sebulan, jadi 2 hari sekali presentasi, duplikasikan ke tim itu 2 tahun Bapak Ibu udah bisa diamond di bisnis ini. Kalau mau cepat diamondnya setahun, Bapak Ibu tinggal presentasi naikin 30 kali sebulan. Udah pasti jadi diamond dalam 1 tahun, udah pasti Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu 30 kali presentasi, duplikasikan ke member Anda, pasti dijamin diamond. Ya, coba deh tanya Bapak Ibu sama yang diamond ya, ada Bu Dwi, ada Pak Karno, ada Bu Diah, tanya beliau presentasi 30 kali sebulan berturut-turut selama setahun, hasilnya gimana? Ya, mungkin beliau belum genep 1 tahun Bapak Ibu
presentasi juga nggak setiap hari presentasi udah keduluan peringkatnya diamond duluan. Ya, itu luar biasanya. Jadi nggak harus 30 kali terus setahun baru diamond, nggak, lebih cepet Bapak Ibu, bahkan lebih cepet gitu loh. Jadi itu enaknya di bisnis ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau cepet ya 30 kali presentasi, kalau mau santai ya 15 kali. Kalau mau lebih santai lagi ya 8 kali, tergantung impian Bapak Ibu ya. Tapi di kebiasaan ini kita punya 15 kali presentasi. Nah, konsumsi produk dan melayani pelanggan. Ya, pakai produknya Bapak Ibu supaya tetap yakin dalam membangun bisnis ini dan layanin pelanggan. Pelanggan kalau sudah beli dilayanin. Ditanya gimana hasilnya, gimana produknya supaya dia merasa dia itu benar-benar dilayanin gitu loh Bapak Ibu ya, diperhatikan. Jangan dia habis beli closing selesai. Ya pada pelanggan itu kalau kita kumpulin, wah luar biasa hasilnya ya. Dia bisa beli berkali-kali. Nah, terus membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari ya. Buku-buku positif ada buku-buku berpikir berjiwa besar, 21 hukum kepemimpinan, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, personality plus gitu kan. Nah, terus ada buku rahasia magnet rezeki. Jadi buku-buku positif itu Anda baca minimal 15 menit per hari. Nah, apakah ada perubahan, Pak? Ada banget. Buku yang Anda baca 15 menit itu akan mengubah mental Anda, mengubah mindset Anda tanpa Anda sadari. Dan kadang-kadang itu nanti akan keluar apa yang Anda baca itu di saat waktu yang tidak terduga-duga. Ketika Anda ngomong, Anda berbicara dengan siapa, bahasa buku itu keluar Bapak Ibu. Nah, itulah rahasia kalau Anda baca buku positif. Anda baca buku positif hari ini dan Anda baca buku positif tahun depan dengan buku yang sama tapi dengan kondisi yang berbeda, itu hasilnya juga beda. Kenapa? Karena kondisi saat Anda membaca itu berbeda. Bukunya sama tapi hasilnya berbeda. Itulah rahasia buku positif. Ya, jangan kasih tahu teman-teman yang lain ya Bapak Ibu ya, ini untuk Anda aja. Ya. Yang kelima, itu mendengarkan minimal 1 rekaman VN atau video dari Mox Family Hero, ya. Nah, Bapak Ibu, kita ada rekaman VN itu saya simpan di SoundCloud ya. Bapak Ibu bisa cari deh di SoundCloud, itu ada VN-VN saya, VN-VN member-member di seminar, Bapak Ibu bisa dengerin, bisa belajar di situ. Nah, video dari Mox Family Hero itu dari video aktivitas kami di Mox itu saya upload ya. Sementara kita pakai YouTube channel ya, YouTube channel itu judulnya Kita Baru Mulai ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau lihat video Mox itu klik aja YouTube Kita Baru Mulai. Kita spasi baru spasi mulai ya. Di situ semua aktivitas Mox kita share di YouTube itu ya. Anda bisa belajar di situ Bapak Ibu ya. Dan tolong dibantu untuk subscribe-nya. Promosi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, kalau Bapak Ibu subscribe ya, nanti Bapak Ibu like, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan video terbaru gitu loh ya. Jadi akan dapat video yang kita upload itu langsung masuk ke kotak masuk Bapak Ibu kalau Bapak Ibu subscribe ya. Nah, itu alasan Bapak Ibu memang harus bantu subscribe ya, supaya channel kita juga terdukung, kita bisa masukin semua seminar-seminar yang kita rekam kita masukin ke YouTube. Karena kalau kita simpen di HP, memori kita nggak akan muat ya. Itu bisa untuk belajar buat Bapak Ibu semuanya. Nah, yang keenam adalah hadir di setiap pertemuan Mox Family Hero, support system yang direkomendasikan oleh upline leader Anda. Nah, kalau upline Anda ngajak seminar, itu Anda datang Bapak Ibu ya. Karena Anda ini, impian Anda ini mobil, impian Anda itu Pajero gitu loh. Impian Anda itu besar gitu. Nah, jadi Anda harus datang ke pertemuan. Impian besar kok nggak datang gitu, nggak sopan ya. Jadi kalau impian besar ya datang ke pertemuan gitu loh. Nah, sekarang banyak orang bekerja saja Bapak Ibu dengan gaji 3 juta ya. Mereka harus rela setiap hari dia bertemu dengan bosnya. Ya, dia bertemu di kantor, bikin pertemuan di kantor, kerja bareng-bareng, itu pertemuan mereka Bapak Ibu ya. Dengan gaji 2 juta 3 juta mereka rela bikin pertemuan setiap hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu ya. Bahkan Minggu pun ada yang ketemu kerja, ketemu dengan teman-temannya, dia bikin pertemuan. Nah, masa di bisnis ini yang kita cukup pertemuan seminggu sekali aja kita nggak mau datang gitu kan? Gimana sih? Ya mau sukses tapi nggak mau lewatin proses gitu kan? Lucu ya. Nah, jadi Anda harus datang ke pertemuan. Yang ketujuh adalah menjadi good team player, edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Yaitu edifikasi, konsultasi, no cross lining nanti akan dibahas di seminar sendiri ya. Yang jelas edifikasi ini Anda mempromosikan produk perusahaan, upline dan downline Anda. Jadi edifikasi perusahaan Anda Bapak Ibu ya. Mox itu luar biasa, sempurna sekali dari mulai produknya, marketing plan-nya. Nah, upline Anda tapi upline yang
STF Bapak Ibu ya, upline yang sesuai dengan parameter peta STF ya. Jangan asal-asal upline gitu. Anda punya upline, bisnisnya banyak, ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4, bisnis 5, Anda edifikasi habis Bapak Ibu ya. Downline Anda respect karena respect itu kan karena edifikasi ya. Downline Anda respect ternyata mereka jualannya kelontongan, mereka ngikut semua gitu. Jadi kalau Anda mau edifikasi leader di MOX itu adalah edifikasikan leader yang sistem, yang dia mengikuti parameter peta STF. Dan downline Anda juga sama, yang sistem, yang punya prestasi, yang mengikuti peta STF itu Anda edifikasi ya. Nah, konsultasikan bisnis upline aktif Anda minimal sebulan sekali. Nah, banyak sekali hari ini member-member itu stuck, nggak berkembang growing bisnisnya. Kenapa? Karena mereka lupa dengan konsultasi, Bapak Ibu. Kenapa kita harus konsultasi? Karena upline kita itu melihat apa yang nggak kita lihat. Budia ini Bapak Ibu sebagai leader, mereka itu beliau itu melihat apa yang nggak kita lihat gitu. Saya punya grup, oh bisnis saya begini 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 begini. Tapi saya tidak melihat apa yang dilihat Budia. Tapi Budia ngerti, oh Pak Rama kekurangannya di sini, di sini, di sini. Itulah kenapa kita harus konsultasi minimal sebulan sekali gitu. Jadi saya sampai hari ini pun Bapak Ibu konsultasi sama Budia. Ya chat, Bu, saya mau konsultasi bulanan gitu, telepon gimana nih Bu, gini 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 gitu Bapak Ibu. Memang harus konsultasi ya, kalau Anda nggak konsultasi itu malah bisnis Anda pasti bermasalah. Kenapa? Karena ya jelas, oh Anda mau diamond, Anda nggak konsultasi, Anda mau belajar sama siapa? Anda mau double diamond, Anda mau belajar sama siapa kalau nggak konsultasi sama orang yang sudah peringkat double diamond kan gitu. Nah jadi Anda harus konsultasi minimal sebulan sekali ya. Terus yang ketiga no cross lining, B dan C seperti di gambar, A punya member B dan C ini adalah cross line ya. Jadi tidak saling membicarakan bisnisnya, nggak boleh Bapak Ibu ya kalau ngobrol bisnis selain jalurnya. Jadi ngobrol bisnis itu bukan kita ngebangun bisnis. Kalau kita ngebangun bisnis kita memang harus unity, harus bareng-bareng dengan cross line. Gimana nih pertemuan, yuk kita buat pertemuan yuk di Jakarta, di Medan, itu memang harus bareng-bareng. Tapi kalau tanya poin, tanya bonus sesama cross line itu nggak boleh Bapak Ibu. Bu, jaringannya mau gimana? Bonusmu berapa? Itu nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Bapak Ibu, kita ngebangun bisnis ini dengan hubungan yang baik ya. Jangan rusak dengan bahasa cross lining Bapak Ibu ya. Itu bahasa nggak nyaman. Orang ditanyain bonus, tanyain poin itu paling nggak nyaman ya. Dijawab salah, nggak dijawab ditanya ya. Dijawab salah. Kenapa? Karena bonusnya masih kecil, ditanya bonusmu berapa? Bonusnya masih 50.000 baru sponsorin satu orang. Masa dia jawab 50.000 gitu kan? Nanti dia ketawa lagi kan gitu. Nah, dijawab salah, nggak dijawab ditanya, nanya lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mereka nanya bonus, jawab aja Bapak Ibu lumayan. Bonusnya berapa? Lumayan. Poinnya udah berapa? Lumayan. Peringkatnya berapa? Lumayan gitu kan. Kalau dia nanya terus, Pak, nanti saya ada ini Pak seminar namanya no cross lining, Pak. Nanti biar kita belajar bareng-bareng gitu kan. Jadi dia biar belajar Bapak Ibu, biar nggak suka mengcross liningkan diri ya. Ini penyakit bom di bisnis MOX itu ya cross lining ya. Jadi saling buka-bukaan bonus, buka-bukaan poin yang bukan upline dan downline-nya ya. Jadi yang tahu bisnis kita itu Bapak Ibu itu upline kita, bukan cross line ya. Kadang-kadang lucu, orang galau itu dia tidak konsultasi ke upline, yang jelas dia tahu kondisi jaringannya. Yang jelas ini kita sakit kepala, kita harusnya ke dokter gitu kan. Apa tuh namanya? Harusnya ke dokter yang ke pihak berwajib gitu loh, ke dokter gitu kan. Supaya pas sakit kepala ini sembuh. Ini enggak, kita sakit kepala dikasihnya obat sakit perut. Jadi akhirnya tambah, udah sakit kepala tambah lagi sakit perut gitu loh. Nah, kita udah jaringan bisnis nggak stabil, kita konsultasi dengan cross line yang jelas dia nggak tahu struktur jaringan. Akhirnya apa? Ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi malah akhirnya oh udah, daripada galau, ayo ikut bisnisku aja yuk lah. Jadi bom bunuh diri ya. Jadi itu penyakit pembunuh di bisnis jaringan itu cross lining ya. Ada penyakit yang satunya lagi itu juga parah, itu Bapak, lebih parah dari cross lining, itu namanya cross loving ya namanya ya. Nah, cross loving itu artinya apa? Apa tuh namanya? Berbeda bisnis, terus dia apa tuh namanya? Ada ini Bapak Ibu, ada rasa suka, terus dia cinta atau segala macam. Nah, itu sangat merusak bisnis jaringan Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang-orang yang sukses terus dia suka dengan downline-nya ini, apalagi dia sudah punya keluarga, dia punya ini. Nah, itu sangat merusak jaringan Bapak Ibu ya. Makanya kita beruntung kita di bisnis MOX, siapapun leader
yang punya peringkat tinggi, kalau dia tidak menjaga jaringan, ya, dia merusak jaringan, baik dia cross-lining maupun cross-loving, itu ID-nya akan di-banned Bapak Ibu. Nah, itu udah kesepakatan para leader ya. Karena apa? Karena ya kalau kita punya leader yang hebat pun kalau dia kerjanya cross-lining sama ngerusak jaringannya leader bawah, ya buat apa gitu loh. Jadi kita di bisnis ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul kita menjadi pribadi yang baik ya. Menjadi pribadi yang baik, kita sebagai pemimpin kita harus betul-betul memberikan contoh yang baik ya. Oke Bapak Ibu, ini seminar pada malam hari ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini kita ada ininya ya, ada apa achievernya. Ini Bapak Ibu kalau untuk yang join reguler ya, ini achievernya. Nah, kalau yang gambarnya kayak gini ya. Ini contoh ini. Ini gambar hanya pemanis Bapak Ibu ya, supaya ada orangnya aja ya. Nah, jadi ini kalau paket reguler, Bapak Ibu nanti bikinin achiever belajar. Jadi jangan minta sama upline ya, Anda harus belajar ya. Budiah yang jago edit, misalkan kita ada yang join reguler, minta Budiah yang editkan. Kalau kita punya 50 reguler atau 100 reguler, Budiah yang editkan, waduh bisa pingsan Bapak Ibu ya. Kita harus belajar ngedit sendiri. Yang rekrut harus belajar ngedit ya. Ini paket PR-nya, ini contoh gambarnya. Nah, kalau ini MS. Ya, jadi berbeda. Kalau MS lebih elit ya, namanya juga mobile stockist, jadi harus lebih keren dong gitu ya. Nah, dibuatin achiever supaya seneng, artinya mereka dia udah serius ya. Ini contohnya juga kayak gini ya. Nah, ya. Nah, oke Bapak Ibu ya, itu aja ya sharing dari saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada Mas Jafai loving my buju aja ya Pak. Nah ini, wah ini babang ganteng ini bahaya ini. Soalnya ini belum ada pasangan ini. Nah, kalau kayak Babang Ganteng ini kan belum ada pasangan, ketemu sama yang belum ada pasangan nggak apa-apa, kan sama-sama jomblo toh, itu kan biar ada dapat pasangan gitu loh. Nah, cross loving itu yang sudah punya pasangan itu matanya dijaga ya. Kalau jalan sama member atau apa segala macam itu dijaga ya. Oke ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ini live kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, silakan ini ada sekitar 10 menit Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya, ada kita buka 3 pertanyaan. Silakan bertanya. Silakan yang mau tanya, silakan yang mau tanya. Kita buka 3 pertanyaan ya untuk nutup acara malam hari ini ya. Silakan bertanya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, dari Bu Eni ya. Pertanyaan pertama dari Bu Eni, Pak, kalau join 7HU masih masuk reguler kah? Betul Bu. Kalau 7HU itu masih paket reguler. Join MS, paket MS itu bukan belanja 15 paket, bukan, tapi yang di input sudah 15 titik, itu namanya paket MS ya. Jadi ngejar tour itu kalau bagusnya itu di plan A-nya. Nah, kenapa? Karena kalau plan A-nya dapat tour, nanti plan B-nya akan gampang. Tapi kalau kita langsung ke plan B itu biasa berat ya. Makasih banyak ilmunya Pak. Ya,
itu ada yang mau nanya kalau udah join itu, kalau belum laku-laku produknya gimana Pak? Nah, untuk Bu Andi ya, Bu Andi Rohana, Pak mau nanya kalau udah join belum laku produknya itu gimana? Bu, Ibu bisnis ngapain kalau belum laku? Jadi kalau di bisnis ini Bu, kita harus benar-benar kita berjuang. Ibu join 15, ya udah. Setelah itu Ibu punya PR untuk ngejual. Gimana caranya Ibu pakai produknya, Ibu pelajarin knowledge produknya, Ibu jual, Ibu temuin member secara offline atau Bapak Ibu bisa jual secara online ya. Bahan promonya udah dikasihkan sama upline. Nah, Bapak Ibu atau bisa langsung ngobrol secara face to face, ketemu langsung ya. Misalkan ke tetangga atau apa, ini ada produk bagus Pak, begini 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 kayak gitu. Itu produk pasti habis Bu. Tapi kalau habis join cuman di rumah ya nggak habis. Habis join belanja punya member, punya produknya dimasukkan ke etalase, habis itu kita tidur cantik, ya nggak habis gitu loh ya. Jadi kita harus habisin. Kalaupun memang nggak habis ya udah Bu, paling paling kasarnya kalau nggak habis Ibu minum aja. Ibu minum, Ibu kan sehat. Setelah itu Ibu rekrut orang, sehatkan juga dia seperti itu. Investasi 3,4 juta supaya sehat sekeluarga. Mainnya kayak gitu Bu, kalau nggak bisa jual produk ya. Nah nanti akhirnya Bu Andi punya jaringan orang-orang yang menjaga kesehatan gitu Bu ya. Tanya Pak Upline, cara meyakinkan orang untuk join MS gimana Om Upline, cara prospeknya pi awalnya. Oke. Jadi gini. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya, Bu. Jadi gini, orang mau join MS, itu dia harus tahu keuntungannya. Dia join MS itu dia tuh untungnya dia tuh apa? Untung gue apa ketika saya ambil MS? Itulah kenapa dia mau join MS. Nah kadang-kadang member itu maunya dia join MS, tapi dia nggak memberi tahu keuntungan MS itu apa, sehingga nggak closing. Nah saya closing member MS banyak ya, apalagi yang dari Medan, Aceh itu rata-rata leader langsung MS, MS, MS. Ada yang join pertama 3 HU, 7 HU, habis itu MS. Nah kenapa? Karena mereka tahu kelebihan MS. Pertama, Bu, kenapa Ibu harus MS? Karena kalau Ibu MS, Ibu langsung dapat cashback. Nah, kenapa Ibu harus dapat cashback? Karena ketika nanti Ibu membangun bisnis ini, itu ada 2 pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang horor. 1, Ibu akan ditanya berapa lama join di bisnis ini. Kedua, apa hasil yang Ibu dapat hari ini. Nah, tapi kalau Ibu join MS, Ibu begitu join MS, Ibu langsung dapat cashback kurang lebih 800.000. Ibu untuk mendapatkan bonus 1 juta, Ibu cukup merekrut atau menjual produk 4 paket, 5 paket, bonus Ibu sudah 1 juta, Ibu sudah bisa berpromosi. Bahwa Ibu join baru beberapa hari sudah mendapatkan penghasilan di atas 1 juta. Dan itu akan menjadi duplikasi yang sangat bagus, Bu. Ibu punya power. Oh gitu ya? Iya, Bu. Tapi kalau Ibu joinnya cuma 1 HU, ya Ibu nggak dapat cashback. Ibu harus berjuang, rekrut. Ya cuman lama, Bu. Karena apa? Karena kan kalau kita bisnis ini, Bu, kan dia akan ngikutin kita. Kita joinnya yang mana, mereka akan ngikut gitu loh. Karena bisnis ini bisnis duplikasi, bisnis ini bisnis ketika kita lakuin, ini akan dilakuin sama member-member kita, Bu. Nah, inilah kenapa Ibu harus MS. Karena kalau Ibu MS, nanti member-member Ibu juga MS juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu punya pondasi yang kuat. Langsung 15 titik, Bu. Nah, kalau sekarang Ibu joinnya reguler, besok Ibu dibantu sama upline-nya, misalkan ada member yang jadi bawahnya, namanya udah keblok nama orang lain. Kalau Ibu bergabung, nama Ibu jadi namanya di bawah member, di bawah lagi. Tapi kalau Ibu langsung join 15 titik, itu nama Ibu itu langsung terbentuk, pondasinya kuat. Nah, setelah itu Ibu juga punya potensi mendapatkan 15 kali reward. 15 reward, 15 tour ke luar negeri. Udah pokoknya kasih edifikasi keuntungan MS. Ibu juga punya stok, ya kan? Kalau orang beli produk tertarik, Ibu langsung ada produknya. Kalau Ibu jual 1 HU, nanti gimana, Bu? Kalau temannya Ibu tertarik sama produknya, Ibu ke stokis. Habis itu kasihkan produk ke teman, besok pesan lagi dia, Ibu ke stokis lagi. Habis itu pesan lagi, Ibu ke stokis lagi. Waktu Ibu habis. Nah, kita kerja cerdas aja, Bu. Ibu punya stok enak. Makanya kita harus MS. Masukkan MS ini ke pikiran alam bawah sadar, ya.
Kalau para alumni champion seminar udah tahu ya, pikiran alam bawah sadar itu 88%. Kalau itu sudah masuk ke alam bawah sadar tuh enak. Nah, caranya masuk ke alam bawah sadar gimana? Ulang aja, sebut aja berulang-ulang. MS, 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 MS. Dia masuk di pikiran bawah sadarnya MS, dia akan joinnya MS. Itu Bu caranya Bu. Nah, terus gini ya, Bu Dia sama Bu Diana. Misalkan gini Pak, oh, dia nggak bisa MS, kayaknya nggak ada duitnya MS. Duit MS tuh ada Bu, cuman karena dia nggak tahu keuntungannya, dia MS, sehingga dia nggak ambil MS. Kalau duit tuh ada. Kalau nggak ada coba deh. Bu Diana sekarang nih contoh, Bu Diana kan punya motor tuh harga 32 juta. Bu Diana ajak join. Bu, apa tuh namanya? Ayo join MS. Oh aku nggak ada. Bu, saya punya motor Bu. Itu bagus 32 juta. Itu saya jual 3 juta. Saya jual 4 juta. Ibu ada duit 4 juta. Dia pasti nyari Bu. Wah motor 32 juta dijual 4 juta kok siapa yang mau? Nggak mau. Dia nyari. Nah kenapa? Karena dia tahu apa yang dia dapat ketika dia keluarkan 4 juta. Gitu loh. Nah kenapa dia nggak ngambil MS? Karena dia nggak tahu apa yang dia dapat. Kenapa dia ngambil MS? Karena dia tahu betul apa yang dia dapat ketika dia join MS. Yang didapat apa? Bonusnya cepat, dia nanti akan dapat tour, dia nanti akan dapat brio dengan cepat. Nah itu Bu, ya. Apalagi seperti Bu Dia yang punya mobil expander kan. Nah gampang aja, ayo join MS. Oh aku nggak ada. Bu itu mobil saya di depan saya jual 4 juta. Dia langsung mikir, ting tong, ting tong, ting tong. Jadi ada, yang nggak ada diada-adain gitu loh. Nah kayak gitu. Kalau kita sudah klik dengan bisnis ini Bapak Ibu, kita akan kayak gitu. Nyari duit bagaimana kita akan join ke MS. Ya itulah. Nah untuk lebih lebih apa lebih ngena lagi itu memang harus praktek di lapangan ya. Ini kan teori pengalaman saya, tapi buat Bapak Ibu semuanya harus praktek. Praktekin dari teori saya tadi, diedifikasi keuntungannya MS ya. Pak ada yang gabung grup mohon dikonfirmasi. Oh ya siap ya. Nah Bu Andi Rohana jangan ketawa-ketawa ya Bu ya. Masa produk MOX di Medan aja berapa bulan di Medan tuh? 4 bulanan ya. Itu aja sudah hampir ada 1 miliar dijual produk di BC ya. Pernah itu 1 bulan tuh omsetnya 1,5 miliar BC Medan. Kalau 3 bulan 4 bulan udah 1 miliar tuh. Masa 15 paket aja ndak habis-habis ya. Itu sudah tadi pertanyaan satu sudah, Bu Andi sudah, pertanyaan Bu Eni sudah, sama Bu Dia sudah ya. Jadi udah ya semua ya. Waduh, yang masuk banyak teman-teman. Maaf baru bisa, aduh dari bau-bau. Dari ini ada berapa puluh yang masuk ini baru saya konfirmasi ya. Maaf ya teman-teman ya. Soalnya lagi fokus jadi nggak lihat apa tuh namanya yang bergabung ya. Luar biasa teman-teman ini grup buat belajar MOX ya. Ya, jadi gimana nih? Sudah ya? Pertanyaannya sudah habis pertanyaannya? Udah 3? Apa genepin 5? 2 lagi? Ini tumben Bu. Bu Bu dia belum tidur nih. Nah, Bu Nana. Ya, luar biasa ini Bu Nana ini. Oh, MS 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 ya Bu ya. Nah, Bu Diana luar biasa ini. Dikejar tuh plan A-nya ya. Nah, RO-nya udah luar biasa lah RO-nya ya. Tapi ini A-nya memang harus diperjuangkan lagi ya. Mas Java juga sama A-nya ya. Nah, masih kangen, tenang aja Pak. Nanti kalau kita di NC Mox nanti kita pelukan ya. Pelukan boleh, yang penting nggak boleh cium-ciuman ya. Ini Pak Jomblo satu ini harus dicarikan jodoh ini. Ini kenapa ini Bu Mia ini ya? Nah, lagi nggarap PR dari Pak Owner. Siap. Oke Bu.
Itu luar biasa ini. Ini MOX ini kedepannya kita akan ada bonus yang gede banget teman-teman ya. Kita akan ada bonus ya, ada bonus tambahan dari RO dan Oto ya. Nah, jadi nanti akan diinfoin ya untuk bonus pasangan Oto sama RO ya. Nah, nanti gimana ininya itu akan di-sharingin di grup ya. Nah, itu luar biasa itu. Ada MOX semakin sempurna lah ya. Nah, ini udah selesai semua ya. Ini saya mau pamit. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau ngobrol kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang buat Bapak Ibu semuanya yang lagi bergabung di bisnis ini, yang punya grup ya, saya mau ngomong sama Bapak Ibu itu dengan hati, dari hati ke hati ya. Bantu tim-tim Anda yang hari ini berjuang dengan Anda Bapak Ibu ya. Anda hari ini punya grup, punya tim yang luar biasa. Jaga tim Anda ya. Jangan biarkan tim Anda itu berjuang sendirian ya. Jadi rangkul dia, Anda berjuang sama dia, Anda fokus di bisnis ini, Anda sampai sukses ya. Hari ini Bapak Ibu kenapa leader-leader besar, misalkan hari ini banyak sekali member-member MOX ya, misalkan nih gini nih, ada yang bisnis MOX, habis itu nanti tambah bisnis kedua, tambah bisnis ketiga, nggak masalah gitu loh. Kenapa? Karena itu hak Anda. Tapi bagaimana nasib member yang sudah Anda rekrut, yang sudah Anda bangun, dia kepengen fokus, dia kepengen sukses, sementara Anda banyak bisnis yang nggak fokus gitu. Kasihan Bapak Ibu, kasihan ya. Kadang-kadang Bapak Ibu member Anda ini dia punya impian, dia juga punya dream, sama seperti Anda. Dia juga punya impian, dia juga kepengen sukses gitu loh. Bukan Anda aja yang kepengen sukses. Jadi dia butuh upline yang merangkul, butuh upline yang fokus, yang membangun impiannya dia ya. Jadi itulah alasan kenapa saya hari ini saya fokus Bapak Ibu. Ya, saya fokus, saya berjuang. Nah, kenapa saya punya grup yang lumayan besar ya, punya jaringan banyak. Kenapa? Karena saya fokus. Ada yang bilang begini, Pak Rama, kenapa Pak Rama fokus? Ya enak, jaringannya udah gede, bonusnya udah jalan, rewardnya sudah dapat, makanya dia fokus. Kalau Anda tahu jawabannya seperti itu, kenapa Anda nggak fokus? Kalau Anda fokus kan Anda akan mendapatkan hal yang sama. Anda akan dapat reward, punya jaringan yang sehat, punya bonus kan gitu. Bukan kok Anda melampiaskan, Anda nambah bisnis ya. Untuk wah ini kan lagi ini Pak, lagi musimnya begini, lagi begini, aku harus nambah bisnis. Bisa Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada downline Anda yang galau gimana? Downline Anda berhenti gimana? Padahal dia punya potensi yang bagus, yang mungkin dia nanti bakal jadi leader besar Anda yang bakal menjadi peraih brio. Tapi karena dia punya upline, punya leader yang nggak fokus, sehingga dia akhirnya dia nggak bisa bertumbuh berkembang, kasihan gitu loh. Ya mungkin kalau dia join dengan orang lain Bapak Ibu, mungkin dia malah jauh lebih sukses ya daripada dia join dengan Anda gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang lain banyak yang fokus itu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, kalau memang Anda sayang dengan dolen-dolen Anda, ya Anda harus berjuang Bapak Ibu. Anda berjuang dengan dolen-dolen Anda ya. Berjuang dengan dolen-dolen Anda, dengan tim-tim Anda, rangkul dia, Anda fokus supaya Anda dapat reward, mereka juga dapat reward. Nah, karena bisnis ini luar biasa loh Bapak Ibu. Rewardnya aja cash reward 100 juta, motor 15 juta, video 100 juta, Pajero 400 juta, ada dana pensiunnya. Anda mau dapetin semuanya ini di mana? Kalau Anda hari ini Anda konvensional, Anda jualan yang lain segala macam, bisa sukses, tapi Anda mendapatkan hal yang luar biasa ini di mana kalau nggak di MOX? Bisnis MOX itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau konvensional itu bisa membuat saya dapatin uang yang gede, saya, Budia, Budui, Pak Karno, kami sudah di konvensional Bapak Ibu. Ya, kenapa kita nggak ke konvensional? Padahal modal ada. Reward sudah dapat cash rewardnya, modal ada. Tapi kenapa kita tidak terjun di konvensional? Karena kalau di bisnis konvensional Bapak Ibu, makin besar bisnis kita, itu waktu kita semakin habis. Karena kayak bola salju Bapak Ibu, semakin besar usaha, semakin ngegulung kita sendiri.
waktu untuk keluarga nggak ada. Karena apa? Habis kita beraktivitas untuk ngurusin bisnis, harus kita yang turun. Tapi kalau bisnis jaringan ini kan santai sekali. Kita jalankan sehari 3 jam, 5 jam, kita punya 1.000 member, masing-masing member ngejalanin 2 jam, kita punya 1.000 member, 1.000 dikali 2 jam sudah 2.000 jam. Kita punya jam kerja 2.000 jam kalau kita membangun jaringan. Makanya leader-leader besar itu udah sukses makin sukses. Kalau mereka bisa sukses makin sukses, kenapa Anda nggak ikutin gitu loh. Nah, cuman Anda butuh fokus Bapak Ibu. Dan buat teman-teman semua, saya lihat semua di Facebook hari ini ya, Anda berjuang serius. Lakukan apa yang dilakukan oleh leader-leader Anda. Jangan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh leader Anda. Hari ini saya lihatin dari teman-teman member-member semua yang ini yang lagi nonton live ya. Facebooknya bukan dipakai untuk ngebangun visi. Facebooknya tidak dipakai untuk ngebangun bisnis. Malah banyak dipakai untuk guyonan, untuk menghibur ya. Terus kebanyakan ngobrol, gimana kabarnya, ini, iya say, ini. Malah dia nggak ngebangun bisnis, terus mau jadi apa gitu loh. Jadi Bapak Ibu bangunlah bisnis ini dengan serius. Facebook manfaatkan untuk Anda berjuang di bisnis ini. Kalau Anda hanya menghibur orang, Anda hanya ini, waktu Anda habis, sedang waktu itu adalah nyawa Bapak Ibu. Time is life, waktu adalah nyawa. Nyawa Anda itu makin hari makin habis. Jadi jangan biarkan waktu Anda habis begitu saja. Bapak Ibu, saya tadi terawih ya, sholat terawih itu ada ceramah yang luar biasa ya dari Pak Ustadz. Beliau bilang, kita hidup di dunia ini kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita beribadah untuk diri kita sendiri, itu di hadapan Allah pun kita bisa nol. Karena kita tidak membantu banyak orang. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita hari ini kita hidup untuk diri kita sendiri, apa bedanya dengan hewan yang ada di luar sana? Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup, kita harus bermanfaat buat banyak orang, membantu banyak orang. Kita ini sukses supaya kita bisa bermanfaat buat banyak orang, ngumpulin pahala yang banyak sehingga nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kemenangan yang agung. Kita bermanfaat buat banyak orang. Punya bonus berbagi, punya bonus bisa sedekah, punya bonus bisa berinfak buat amalan jariah kayak gitu Bapak Ibu. Ya, itulah sebaik-baiknya manusia. Ya, bukan yang hanya dia baik dengan Tuhannya, bukan, tapi dia juga berhubungan dengan manusia ya. Qablum minallah, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah. Yang kedua adalah qablum minanas, bagaimana dia berhubungan dengan manusia. Makanya bisnis ini Bapak Ibu, niatkan Anda membantu banyak orang. Jadi ketika Anda rekrut, jangan Anda melihat seperti melihat mangsa. Tapi ketika Anda rekrut member, lihatlah orang yang Anda rekrut, tatap matanya, bantu dia. Bu, saya mau membantu Ibu untuk sukses di bisnis ini. Dengan seperti itu Bapak Ibu, maka Anda akan sangat mudah membangun bisnis ini. Jangan Anda cari bonus. Kalau Anda cuma cari bonus 50.000, 100.000, Anda akan capek di bisnis ini. Tapi niatkan Anda membantu dia. Kenapa saya rekrut Ibu? Karena saya mau membantu Ibu. Saya kepengen membantu Ibu sukses di bisnis ini. Kalau itu yang Anda lakukan Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu, Anda ditolak pun Anda nggak akan sakit hati. Ya, dan Anda berjuang pun lebih mudah. Ya, sukses ya buat Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini belajar, saya doakan semuanya sukses ya. Sayangi downline Anda, bina dengan downline Anda, rangkul downline Anda. Mulai hari ini Anda fokus ya, sampai Anda benar-benar Anda bisa sukses. Karena orang yang sukses di bisnis MOOC adalah orang-orang yang fokus Bapak Ibu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.